Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang cara meningkatkan motivasi belajar. Setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Begitu juga cara untuk membangkitkan semangat dalam belajarnya. Banyak siswa-siswi memiliki motivasi belajar dengan menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi pribadinya sendiri. Namun ada pula sejumlah siswa-siswi yang baru akan termotivasi jika ada orang melakukan usaha-usaha khusus baginya. Nah, bagaimana sih cara membangkitkan semangat dalam belajar? Banyak sekali faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal. Sebelum lebih jauh, mari kita simak apa sih pengertian motivasi belajar. Nah, jadi motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang akan menimbulkan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar. Nah, jadi motivasi adalah penggerak, yakni penggerak yang menimbulkan keinginan-keinginan. Nah, seperti keinginan untuk tahu, keinginan untuk kreatif, keinginan untuk memperbaiki kegagalan, keinginan untuk sukses, dan sebagainya. Baik, saya punya ilustrasi sedikit tentang motivasi belajar. Rudi adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Adiknya masih kecil-kecil. Rudi adalah harapan satu-satunya orang tua yang akan dapat membantu ekonomi keluarga. Tapi sayangnya, Rudi mempunyai pandangan yang berbeda dengan orang tuanya. Sebagai anak yang mulai berangkat remaja, ia ingin gaul seperti teman-temannya. Dengan dalih kebebasan, ia tidak segan-segan membantah nasihat orang tuanya. Hampir setiap hari ia nongkrong. Bersama siapa? Bersama teman-temannya. Kadang-kadang sampai larut malam, sehingga paginya malas untuk masuk sekolah. Kalau sudah demikian, terus bolos sekolah, juga tidak pulang ke rumah, melainkan jalan-jalan ke beberapa tempat hiburan. Suatu hari ditanya oleh guru pembimbing, "Kenapa tidak masuk sekolah?" Jawabnya sederhana, yaitu malas. Nah, kemudian timbul pertanyaan, kenapa Rudi malas? Jawabnya adalah karena Rudi tidak mempunyai tujuan atau cita-cita yang jelas dan kuat. Dia tidak memahami keinginan orang tuanya. Dia tidak memahami bahwa hidup ini penuh kesulitan. Dia tidak memahami aturan dan tata tertib sekolah. Dan terakhir, dia juga tidak memahami diri sendiri tentang tugas dan kewajibannya. Dari ilustrasi tadi, jelas diketahui bahwa motivasi sangat diperlukan dalam mencapai suatu tujuan. Dapat diketahui bahwa motivasi ada yang berasal dari dalam diri dan ada yang berasal dari luar diri. Motivasi yang berasal dari dalam diri adalah adanya kemauan yang kuat, usaha yang gigih, niat dan keyakinan yang kuat untuk mencapai apa yang dicita-citakan, disertai doa dan ibadah yang rajin. Sedangkan motivasi yang berasal dari luar diri, misalnya untuk memenuhi harapan orang tua, ingin mendapat hadiah, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya bakal ngasih tahu kalian ciri-ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar. Yang pertama, tekun. Yang kedua, ulet. Yang ketiga, minatnya tinggi. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bertanggung jawab. Yang keenam, senang memecahkan soal-soal latihan. Apakah termasuk kalian? Jawabannya hanya kalian yang tahu. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar. Antara lain, yaitu setiap usaha belajar perlu ditetapkan niat dan tujuan yang jelas. Yang keduanya, perlu merencanakan kegiatan belajar sebaik-baiknya. Kemudian, memahami setiap hambatan yang dihadapi dalam belajar. Yang keempatnya, berdoa untuk keberhasilan. Dan yang kelima, selalu mawas diri dan mengembangkan kesadaran untuk lebih memahami diri. Untuk yang keenam, mau menerima masukan dari orang lain. Yang ketujuhnya, memahami norma-norma tentang belajar yang baik. Yang terakhirnya, mempunyai rencana masa depan. Nah, jadi motivasi itu harus selalu ada dan dipelihara agar senantiasa menggelora di dalam jiwa kita selamanya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dari saya, Guru BK, sahabat siswa.